Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu, yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7-15 dan Lukas 11 ayat 37-46. Yang kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, dilanjutkan Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8, dan Ulangan 16 ayat 18 sampai 19, Matius 5 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, dilanjutkan Yohanes 16 ayat 33, kemudian Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79, dan Matius 5 ayat 39. Yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami nilai-nilai penting dalam masyarakat, yakni memperjuangkan keadilan. Dan hari ini kita masih melanjutkan mendalami materi kita, nilai-nilai penting dalam masyarakat, bagian memperjuangkan kebenaran. Kita akan menggali makna nilai kebenaran. Nah, untuk itu silakan Ananda mengamati perilaku orang-orang yang melakukan kebohongan dalam kasus berikut ini. Saya Lalu Imran, usia 29 tahun, warga desa Monggas, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Saya akan menceritakan kisah Ahmad Riyadi, 27 tahun, salah seorang sahabat dekat yang juga tinggal sedesa dengan saya. Dia adalah seorang mantan buruh migran di Malaysia. Pada tahun 2007, Ahmad Riyadi berangkat bekerja ke Malaysia. Di sana ia ditempatkan di sebuah ladang perkebunan kelapa sawit. Di awal bekerja, ia dapat menjalankan semua tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ia dapat menikmatinya. Tetapi pada bulan keempat, muncul kisah menyedihkan. Saat itu Riyadi diminta oleh majikannya pergi ke kota untuk membeli sesuatu barang. Majikan meminjamkan motor kepadanya.
Sebelum berangkat, Riyadi meminta surat kendaraan motor kepada majikan. Namun sang majikan menjawab, "Motor ini legal, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jika ada persoalan, maka saya yang akan bertanggung jawab." Dengan perasaan tenang, Riyadi pun pergi ke kota membeli barang sebagaimana permintaan majikannya. Akan tetapi tiba-tiba majikannya menerima sebuah telepon dari pihak kepolisian bahwa mereka telah menangkap Riyadi dengan alasan motor ilegal. Namun sang majikan bukan justru membantu Riyadi, tetapi justru bilang kepada polisi bahwa Riyadi telah melarikan diri dari perusahaannya. Akhirnya aparat kepolisian pun menahan Riyadi. Riyadi dipenjara selama 4 bulan. Selepas menjalani hukuman, pemerintah Malaysia memulangkannya ke tanah air. Sesampai di kampung halaman, Riyadi harus menanggung banyak hutang. Hutang yang harus ia bayar guna melunasi pinjamannya saat hendak berangkat ke Malaysia. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kasus yang dikisahkan oleh Lalu Imran, apa saja bentuk-bentuk kebohongan, apa sebab akibat dari kebohongan, lalu bagaimana memperjuangkan kebenaran. Nilai yang berkaitan dengan keadilan adalah soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu, kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Maka kontra dari kebenaran adalah kebohongan, dusta, fitnah, tipu muslihat. Dengan kata lain, orang dapat memanipulasi kebenaran dengan tipu daya dan fitnah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, kita dapat menyaksikan secara vulgar di ranah politik misalnya, orang atau kelompok melakukan fitnah terhadap lawan politik dengan memutarbalikkan fakta tentang lawan politiknya, entah menyangkut suku atau etnis atau ras, agama, bahkan menyangkut urusan yang sangat pribadi seperti keluarga. Seperti yang kita simak dalam kasus Ahmad Riyadi, di mana majikannya juga melakukan tipu muslihat, melakukan fitnah terhadap Ahmad Riyadi. Kisah tentang Ahmad Riyadi memberikan gambaran tentang praktik-praktik kebohongan atau ketidakjujuran yang terjadi dalam masyarakat kita. Banyak orang yang telah menjadi korban ketidakjujuran atau kebohongan orang lain di sekitarnya. Nah, apa saja bentuk-bentuk kebohongan itu? Pertama, berdusta atau saksi dusta. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran paling langsung terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Selanjutnya, rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau membawa orang lain kepada suatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri, yang mungkin saja orang lain mendapat rugi. Rekayasa dan manipulasi ini bersifat mengelabui.
Kemudian fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan adalah tindakan yang sangat jahat sebab yang difitnah tidak hadir untuk membela diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan. Kemudian, apa penyebab orang melakukan kebohongan? Ada bermacam-macam alasan mengapa orang melakukan kebohongan. Yang pertama, orang berbohong hanya sekedar main-main saja. Orang dapat berbohong hanya karena mau menikmati kesenangan saja. Orang merasa senang karena orang lain tertipu. Yang kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya, para pedagang. Para pedagang dapat berbohong supaya mendapat untung sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi tertekan. Kemudian, untuk menyelamatkan diri dari situasi tertekan, ia terpaksa berbohong. Lalu apa akibat dari kebohongan itu sendiri? Akibatnya pertama bagi diri sendiri. Memang terkesan bahwa kebohongan dapat membawa kenikmatan dan keberuntungan tertentu, paling kurang untuk waktu tertentu. Akan tetapi, untuk jangka yang panjang di masa depan, ia akan membawa bencana kemerosotan pribadi, karena lama-kelamaan kita akan dikenal sebagai pembohong. Bencana yang lain adalah bahwa kita akan kehilangan kepercayaan. Kemudian bagi orang yang dibohongi tentu saja mendapat gambaran yang salah dan dapat bertindak fatal bagi dirinya dan mungkin saja bagi orang lain. Kemudian orang yang dibohongi dapat masuk ke dalam komunikasi dan relasi yang semu dengan yang membohonginya dan mungkin juga dengan orang lain. Kemudian bagi masyarakat, tindakan penipuan, rekayasa, dan manipulasi dapat merugikan bagi masyarakat luas. Lalu bagaimana kitab suci berbicara tentang kebenaran? Mari kita buka kitab suci kita. Silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3. Dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kemudian Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di atas tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap,
sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Kemudian kita lihat dari Perjanjian Baru, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kemudian Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ananda sekalian, setelah kita membaca beberapa kutipan kitab suci, apa pesan Keluaran 23 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8? Kemudian, apa pesan teks Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19? Lalu, apa pesan teks Matius 5 ayat 37? Selanjutnya, apa pesan teks Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47? Dan apa makna pesan kitab suci itu bagi hidupmu sendiri? Ananda sekalian, dalam kitab suci ditegaskan bahwa kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dan Allah adalah sumber kebenaran, karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta. Pada dasarnya kitab suci tidak berkata saksi dusta terhadap sesamamu, melainkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Sebab perintah ini semula menyangkut kesaksian di pengadilan. Dengan kesaksian palsu, orang dicelakakan karena ia dihukum secara tidak adil, malah dihukum mati, dan tata keadilan dijungkir balikan. Sebetulnya masalahnya bukan bohong, melainkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diandalkan. Dalam Ulangan 16 ayat 19 ditegaskan, jangan memutarbalikkan hukum, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Inilah maksud firman ke-8. Di muka pengadilan, orang menyatakan kesetiaannya baik terhadap si terdakwa, sesama manusia, maupun terhadap masyarakat umat Allah. Sebab dalam umat Allah, pengadilan adalah kepunyaan Allah. Ulangan 1 ayat 17, yakni kepunyaan Allah yang setia dengan tiada kecurangan
adil dan benar. Kita bisa lihat dalam Ulangan 32 ayat 4. Dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus dibenarkan Allah. Dengan kebangkitannya, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus adalah pewahyuan dari Allah sendiri. Orang yang percaya kepadanya akan selamat. Artinya ikut dibenarkan Allah. Percaya di sini bukan hanya yakin bahwa Yesus itu ada dan hidup, tetapi lebih-lebih berarti mau mengandalkan hidupnya kepada Yesus serta menjalankan apa yang dikehendakinya. Maka membela kebenaran berarti ikut dalam karya Allah menyelamatkan manusia. Membela kebenaran berarti juga memperjuangkan kehendak Allah dan meneladan Yesus sang kebenaran sendiri. Karena iman terhadap Yesus inilah kita berani menyampaikan pemikiran-pemikiran atau maksud kepada siapapun, termasuk kritik kepada yang melanggar, koreksi kepada siapapun yang melawan cinta kasih Allah. Kita harus selalu mengatakan yang benar walaupun mungkin dengan risiko. Yesus sendiri pernah mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita bisa lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan, bagian yang kedua, yakni memperjuangkan kebenaran, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita simak dan kita refleksikan kisah tokoh suci menjadi saksi kebenaran. Ketika Raja Henry ke-8 dari Inggris memisahkan diri dari Gereja Katolik karena Paus tidak dapat menerima pernikahannya dengan Anna Boleyn, artinya raja masih terikat dengan pernikahan sakramentalnya dengan ratu. Terdapat banyak warga Inggris yang tidak dapat menerima kebijaksanaan raja itu, termasuk Perdana Menterinya Thomas Morus. Banyak rohaniwan, biarawan-biarawati dan awam ditangkap dan dibunuh pada masa itu, karena mereka tetap setia kepada Gereja Katolik, walaupun mereka tetap setia pula kepada Henry ke-8 sebagai raja. Thomas Morus akhirnya juga ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Banyak anggota keluarga dan teman-teman membujuk Thomas Morus supaya ia menyerah saja kepada raja demi kedudukannya yang tinggi dan keluarganya. Salah seorang putrinya yang sangat dicintainya menulis surat kepada ayahnya supaya sang ayah mengikuti saja kehendak raja, karena dengan demikian sang ayah akan dapat kembali ke rumah karena ia sangat mencintai sang ayah. Thomas Morus sangat sedih membaca surat putrinya yang sangat dicintainya itu. Ia mengalami pergumulan batin yang hebat.
Akhirnya ia berhasil menulis surat kepada putrinya itu. Dalam surat itu, Thomas Morus menulis bahwa ia sangat sedih karena putri yang paling disayanginya sampai hati membujuknya untuk menjadi seorang pengkhianat terhadap imannya. Pada hari ia dihukum mati, Thomas Morus masih berbicara bahwa ia masih seorang warga Inggris yang setia kepada rajanya, tetapi juga setia kepada imannya. Ia tidak dendam kepada siapapun, termasuk raja dan hakim-hakim yang menghukumnya. Sebelum kepalanya dipenggal, ia masih sempat mencium algojo yang akan memenggal kepalanya. Thomas Morus tetap berkata dan bersaksi tentang kebenaran, walaupun dengan itu ia kehilangan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Memang kadang-kadang sulit untuk mengatakan dan bersaksi tentang kebenaran. Setelah kita menyimak kisah Thomas Morus menjadi saksi kebenaran, tulislah sebuah refleksimu tentang memperjuangkan kebenaran meski sulit dengan berbagai tantangan dan risiko. Lalu, tulis juga doa mohon keberanian untuk selalu berkata yang benar. Dan sebagai aksi, buatlah niat untuk berani bersaksi atas suatu kebenaran. Misalnya berkata benar kalau hal itu benar dan mengakui salah kalau memang melakukan kesalahan. Juga berani mengkritik perkataan atau perbuatan orang lain yang memang dianggap salah, baik secara norma umum maupun norma ajaran gereja. Sebagai orang Katolik, kamu juga harus berani bersaksi sebagai pengikut Yesus dalam hidupmu sehari-hari di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk agama dan kepercayaan ini. Nah, untuk tugas ini silakan dibuat di dalam buku catatannya. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali berdoa. Kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.